Museum Kebangkitan Nasional. Kedua, Sumpah Pemuda. ketiga, proklamasi. Jadi ikutin terus ya. Bye-bye, sampai ke museumnya. Museum Kebangkitan Nasional merupakan sebuah gedung yang dibangun sebagai monumen dari tempat lahir serta berkembangnya kesadaran nasional, serta ditemukannya organisasi dari pergerakan modern untuk pertama kali, yaitu Budi Utomo. Sebelum bangunan ini menjadi sebuah museum, dahulu bangunan ini digunakan sebagai sebuah sekolah yang didirikan oleh Belanda dengan nama Stovia atau Sekolah Bumi Putra. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, gedung ini pun dialihfungsikan menjadi sebuah museum untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Stovia merupakan sebuah sekolah kedokteran yang masih berkembang dengan nama Sekolah Dokter Jawa dan didirikan pada tahun 1851 di sebuah rumah sakit militer Walter Freden, atau saat ini diberi nama dengan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Gedung Museum Kebangkitan Nasional memiliki arsitektur neo-renaissance yang dirancang sekaligus dibangun oleh tentara Zeni Angkatan Darat Hindia Belanda pada tahun 1899. Pembangunan Gedung Stovia pada mulanya bertujuan untuk melahirkan dokter pribumi untuk dapat mengatasi berbagai macam wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan wabah lainnya yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Pemerintah dari Hindia Belanda mendirikan Stovia dikarenakan merasa bahwa lebih mudah serta lebih ekonomis untuk membentuk dokter pribumi dibandingkan harus mendatangkan dokter dari Eropa untuk menangani berbagai macam wabah. Karena tujuannya dari pendirian Stovia tersebut, maka sekolah ini pun tidak memungut biaya apapun. Sekolah Stovia kemudian berkembang dengan sangat pesat. Oleh sebab itu, Stovia lalu dipindahkan dari daerah Queensland ke Salemba dan kini berubah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kampus yang berada di daerah Queenie pada tahun 1926 tersebut kemudian dialihfungsikan atau tidak lagi digunakan dan menjadi tempat pendidikan mulo, yaitu sekolah setingkat SMP dan AMS sekolah setingkat SMA. Selain itu, di gedung ini pula beberapa tokoh pergerakan bangsa seperti Cipto Mangunkusumo, Ki Hajar Dewantara, dan Soepomo pernah belajar dan menimba ilmu. Oleh karena nilai sejarah tersebutlah, maka pada tahun 1973 pemerintah dari Provinsi DKI Jakarta melakukan pemugaran pada gedung tersebut. Kemudian pada 20 Mei tahun 1974 bersama dengan Presiden Indonesia Soeharto, gedung tersebut diresmikan menjadi Gedung Kebangkitan Nasional. Museum Proklamasi ini dulunya dirancang sebagai bangunan kota taman pertama di Indonesia oleh Belanda pada tahun 1910. Gedungnya sendiri dibangun pada 1920 silam. Pada masa itulah, gedung ini kemudian dijadikan tempat tinggal oleh Laksamana Muda Tadashi Maeda. Pada
16 Agustus 1945, Tadashi Maeda mengizinkan rumahnya menjadi tempat disusunnya perumusan naskah proklamasi Indonesia. Hai guys, kalem banget. Nah, ini kita akan masuk ya mengetikkan naskah proklamasi. Nah, ini yang diketik. Tapi guys, di sini tuh nggak ada nama tokoh yang Kita mau ke atas sana. Atau mau ke halaman luar dulu? Kita ke halaman luar dulu ya, di bawah. Jadi di sini tuh ada halaman luarnya. Dan para tokoh-tokoh ada Irse Kana, Muhammad Hatta, sama siapa tuh? Sekretaris Soekarno. Di sini ada Muhammad Hatta. Dan ini ada halaman luar di bawah. Oke, karena kita next lanjut ke atas gak sih? Pada tanggal 25 November 1980 diadakan rapat koordinasi bidang Kestra, Departemen Dalam Negeri dan Pemda DKI Jakarta. Hasil dari rapat tersebut memutuskan bahwa gedung ini akan dijadikan Monumen Sejarah Indonesia. Keputusan ini juga didukung dan diterima oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang kemudian disahkan pada tanggal 28 Desember 1981. Pengertian museum berdasarkan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengomunikasikannya kepada masyarakat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menerima gedung tersebut dari PT Asuransi Jiwasraya dengan penggantian uang anggaran Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dalam beberapa waktu, gedung ini dikelola lebih dulu oleh Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan DKI Jakarta. Lalu pada tahun 1984, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Prof. Dr. Nugroho Noto Susanto memberikan perintah kepada Direktur Permusiuman untuk segera merealisir gedung bersejarah ini menjadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Sampai akhirnya pada 26 Maret 1987, gedung ini diberikan kepada Direktorat Permusiuman dan dijadikan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum Sumpah Pemuda pada awalnya adalah rumah tinggal milik Si Kung Lian. Gedung ini didirikan pada permulaan abad ke-20. Sejak tahun 1908, Gedung Keramat disewa pelajar Stovia dan RS sebagai tempat tinggal dan belajar. Saat itu, tempat tersebut dikenal dengan nama Kommensalenhuis. Gedung Keramat 106 juga digunakan oleh berbagai organisasi pergerakan pemuda untuk melakukan kegiatan pergerakan. Sejak tahun 1927, Bung Karno dan tokoh-tokoh Aglemen Studi Klub Bandung sering hadir di Gedung Keramat 106 untuk membicarakan format perjuangan dengan para penghuni Gedung Keramat 106. Kemudian pada 15 Agustus 1928 di gedung ini diputuskan akan diselenggarakan Kongres Pemuda kedua pada Oktober 1928. Sebagai hasil dari Kongres Pemuda kedua pada 28 Oktober 1928. Guys, kita udah di tengah-tengah halamannya nih. Nah, kita akan explore satu persatu. Di sini ada foto-foto patung-patungnya. Ada patung-patungnya. Ini ada Sar Mihidi, Mamayan Sarkoro, anggota Pemuda Indonesia. Randy Muwardi, dia lahir 30 Januari 1907, wafat 13 Oktober.
tua. Wih, keren. Nah, ini ada Arnold Mononuto, anggota Jong Celebes. Terus ini ada Pak Gani Ahmad. Ahmad Gani. Iya nih, kaget kan ya. Ahmad Gani, ya itu. Panjangannya namanya. Oke. Ada lagi patungnya. Sini guys. Jadi Bahdir de Johan. Terus singkat aja ya guys. Siti Soedari. Ini ada Emma Reja. Ini Sartono. Hai guys. Jadi ada di ruangan yang menjelaskan tentang dulunya gimana tentang Sumpah Pemuda. Oke, mari kita coba. Di sini ada alat musiknya, biola ya. Nah, ini ada Ibu Anggraini Silman. Nah, guys, ada Dokter Yulia Silman. Nah, ternyata Dokter Yulia Silman ini hobi banget main biola, teman-teman. Tuh, pengolahan gedung. Nah, ini tapak wali kota Jakarta Pusat, ini Jaja Jayabaya. Jaja sedang memimpin upacara peringatan Hari Suci. Nah guys, tuh seru gak sih guys? Nah, ini ada sejarah-sejarahnya yang dari film. Gedung Kramat 106 dipugar Pemda DKI Jakarta pada 3 April 1973 dan selesai pada 20 Mei 1973. Lalu Gedung Kramat 106 kemudian dijadikan museum dengan nama Gedung Sumpah Pemuda. Peresmiannya dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sidikin pada 20 Mei 1973. Kemudian pada 20 Mei 1974, Gedung Sumpah Pemuda kembali diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soeharto.